pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, lembaga pelayan setia di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kita menuju ke pemilihan umum. Baik, selamat datang kembali di channel MKU ya, Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan materi mengenai Pancasila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sebelumnya kita sudah sama-sama mendiskusikan, mempelajari sejarah lahirnya nilai-nilai Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan materi telaah tentang sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian selanjutnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan minggu lalu kita sudah sama-sama mempelajari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dan masing-masing sila ini tentu saja berkaitan satu sama lain ya. Jadi tanpa adanya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita tidak akan bisa bersatu. Kemudian tanpa ada penerapan atau implementasi nilai ketuhanan, cinta kasih begitu, kita juga tidak akan bisa menerapkan atau memahami bahkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, begitu juga dengan sila keempat, tanpa ada persatuan, ketika kita masih mementingkan golongan, mementingkan suku, agama, ras, ya, tentu saja sulit bagi kita untuk menerapkan, mengimplementasikan secara utuh dan menyeluruh sila keempat begitu ya. Nah, cuman kalau kita mau memahami secara sederhana dari mana sih asal usul sila keempat ini, artinya mengapa begitu penting ya. Kalau kita melihat sejarah, ternyata memang seluruh sila, termasuk dalam hal ini adalah sila keempat, itu merupakan sebuah nilai-nilai luhur dari manusia-manusia Indonesia yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun sebelum kita, begitu ya, yang sudah menghidupi, dalam hal ini yang kita bicarakan adalah sila keempat, begitu. Nah, kalau kita mau merujuk pada pandangan seorang pahlawan nasional ya, yang bernama Tan Malaka, beliau mengatakan bahwa paham sila keempat itu, atau dapat disingkat dengan sila keempat itu dapat disingkat dengan kedaulatan rakyat ya. Itu sebenarnya sudah tumbuh lama di bumi Nusantara. Seperti misalnya beliau mencontohkan di alam Minangkabau, suku Minangkabau misalnya. Pada sekitar abad ke-14 sampai 16, kekuasaan seorang raja itu dibatasi oleh logika dan keadilan gitu ya. Nah, ada istilah yang cukup terkenal di masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu. Penghulu beraja pada mufakat. Dan mufakat beraja pada alur dan patut. Alur ini maksudnya logika, dan patut atau kepatutan itu maksudnya dalam hal ini adalah keadilan. Jadi para mahasiswa sekalian, alur dan patut atau logika dan keadilan yang akan menjadi pemutus terakhir bagi seorang raja begitu ya, untuk menentukan suatu kebijakan begitu ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan logika atau akal sehat, katakanlah demikian, dan keadilan, maka keputusan raja untuk menerapkan kebijakan atau aturan-aturan kepada rakyatnya itu dengan sendirinya akan ditolak begitu. Nah, ada juga
fenomena yang cukup menarik yang dikemukakan oleh Bung Hatta ya. Beliau punya pandangan seperti ini, bahwa rakyat juga memiliki hak untuk mengadakan protes bersama gitu ya terhadap peraturan-peraturan raja pada saat itu kan masih kerajaan ya, Bumi Nusantara ini ya. Jadi punya hak untuk protes terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasa tidak adil, tidak logis gitu ya. Ya, dan rakyat juga punya hak untuk menyingkir atau meninggalkan daerah kekuasaan raja gitu ya. Apabila ia atau mereka merasa tidak senang lagi hidup di sana, tidak nyaman gitu ya. Nah, juga Bung Hatta menekankan pada prinsip salah satu aspek dalam demokrasi yaitu melakukan protes gitu ya. Biasanya rakyat pada saat itu secara bergerombol gitu ya, secara berkumpul di alun-alun dan duduk di situ ya beberapa lama gitu tanpa berbuat apa-apa, tanpa teriak-teriak, tanpa apalagi membuat kerusuhan, kericuhan gitu ya, mengotori bahkan merusak fasilitas publik, tidak gitu ya, hanya duduk saja. Dan itu merupakan sebuah ekspresi atau suatu bentuk demonstrasi yang damai gitu ya. Jadi kalau pada saat itu ketika kita melihat ada orang bergerombol gitu duduk berkumpul di alun-alun, itu berarti pertanda gitu bahwa ada satu kebijakan raja yang tidak diterima begitu ya. Nah, dalam hal ini pihak kerajaan harus melakukan evaluasi diri gitu. Nah, ini fenomena-fenomena ini terus dibawa oleh semangat nilai-nilai Pancasila kita, terutama di sila keempat sampai hari ini begitu ya. Nah, kira-kira itu semacam semacam landasan historis gitu ya. Kenapa sila keempat harus kita implementasikan? Itu jadi ada semacam praktek-praktek yang sudah selalu dipraktekkan gitu sejak dulu ya, bahkan abad ke-14 sampai ke-16 Masehi gitu ya. Nah, tetapi untuk sedikit memberikan gambaran apa sih sebenarnya konsep dasar dari konsep dasar dari sila keempat ya. Jadi secara sederhana saja ya, karena nanti setelah ini akan ada pemaparan dari Pak Luki yang akan memaparkan implementasi sila keempat, dan setelah itu ada juga pemaparan dari Pak Uno yang akan menjelaskan mengenai kegagalan atau praktek-praktek yang tidak perlu kita tiru atau yang perlu kita evaluasi diri gitu ya terhadap sila keempat gitu. Nah, secara sederhana begini rekan-rekan sekalian. Sila keempat itu kan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan ya. Jadi ada kata kunci pertama adalah kerakyatan. Oke. Ada kata kunci pertama yaitu kerakyatan. Nah, kerakyatan ini nanti akan diulas secara lebih mendalam, secara lebih detail di penjelasan Pak Luki ya. Kerakyatan ini dipimpin ya. Jadi dia tidak akan bisa hidup tanpa dipimpin oleh apa yang disebut dengan hikmah atau kebijaksanaan. Oke. Jadi ini penting sekali. Kerakyatan itu rakyat ya atau sifat sikap karakter atau kehidupan rakyat kita sebagai manusia Indonesia itu ketika mau bersikap, mau bertindak, bertutur kata, mengambil keputusan dan seterusnya dan sebagainya itu harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, di sini sebenarnya letak dari atau fungsi yang sangat penting
yang sangat penting yang dilakukan oleh lembaga pendidikan gitu ya. Bagaimana lembaga pendidikan baik itu mulai dari TK gitu sampai perguruan tinggi itu mendidik manusia-manusia Indonesia untuk menjadi bijaksana gitu ya, untuk memiliki hikmah gitu ya. Eh, Tentu saja ini perjalanan pendidikan yang sangat panjang, yang sangat kompleks. Kita juga masih jatuh bangun, mengoreksi diri, memperbaiki diri gitu ya terkait dengan sistem hingga konsep pendidikan di Indonesia begitu ya. Tetapi pada intinya adalah kebijaksanaan ini adalah faktor tertinggi untuk memimpin kita sebagai manusia Indonesia, sebagai rakyat gitu ya. Tanpa ada hikmah, tanpa ada kebijaksanaan, tentu saja semua akan rusak begitu ya. Semua tidak akan berada di tempat yang semestinya begitu. Nah, para mahasiswa sekalian, jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ini tidak berhenti di sini, tentu saja. Dia akan sebentar, saya akan lihat dulu. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan di sini tentu saja bertujuan untuk apa sebenarnya dalam tataran sila keempat ini, dalam tataran perpolitikan Indonesia, dalam tataran membangun bangsa gitu ya. Untuk membangun bangsa mulai dari hal yang sangat kecil, baik itu di tingkat RT, RW gitu ya, desa, hingga di tingkat kabupaten, pemerintah pusat gitu ya. Itu dibutuhkan apa yang disebut dengan permusyawaratan. Oke, permusyawaratan. Nah, jadi kerakyatan ini ketika sudah dipimpin, jadi yang memimpin rakyat ini adalah sebuah kebijaksanaan, ini maksudnya apa? Untuk melakukan musyawarah. Nah, itu ya. Atau dalam kata ini, dalam sila keempat ini permusyawaratan. Maksudnya untuk melakukan musyawarah mufakat gitu ya. Baik di level desa, RT, RW hingga sampai yang besar di lingkungan DPR misalnya atau tingkat eksekutif pemerintah gitu ya. Itu harus melakukan musyawarah gitu. Nah, jadi permusyawaratan ini sama sekali tidak sama ya. Ini tidak sama dengan apa yang disebut dengan mayoritas ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan mayoritas ya. Juga tidak ada hubungannya dengan minoritas karena yang menjadi paling penting adalah sebenarnya bukan siapa mendapatkan suara terbanyak atau mendapatkan suara yang terkecil, yang paling sedikit, tetapi yang lebih dipentingkan adalah bagaimana kedua kubu atau tiga atau lebih atau golongan itu melakukan musyawarah. Bagaimana setiap golongan itu yang dipimpin, kembali lagi ya, dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, ini bisa mencari satu titik temu bersama, gitu ya, tanpa memberikan kerugian sedikit pun atau merugikan, menyakiti, gitu ya, dan lain sebagainya yang merugikan, yang memberikan dampak negatif kepada golongan lain, gitu ya. Sehingga kembali lagi bahwa permusyawaratan atau cara kita sebagai manusia Indonesia untuk melakukan musyawarah itu dibutuhkan ilmu yang namanya bijaksana, gitu. Ya, jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan mayoritas, sama sekali tidak ada hubungan dengan mayoritas, gitu. Nah, apakah hikmah dan kebijaksanaan ini dibutuhkan hanya dalam permusyawaratan saja? Tentu saja tidak ya. Dengan sendirinya rekan-rekan pasti sudah paham. Bukan hanya permusyawaratan saja yang dibutuhkan
tetapi juga aspek yang disebut dengan perwakilan rakyat. Nah, gitu ya. Apa yang disebut dengan perwakilan rakyat. Jadi aspek kebijaksanaan ini untuk untuk menerapkan atau melakukan musyawarah itu harus ada kebijaksanaan. Ingat, ini kebijaksanaan ini kata yang tidak simpel ya. Ini sulit untuk diraih gitu ya. Bahkan kalau kita berbicara secara filosofis, tidak ada satupun orang yang bisa menggapai kebijaksanaan. Gitu. Nah, lantas untuk apa ada bijaksana? Nah, ini satu SKS tersendiri ini kita berbicara mengenai kebijaksanaan ya. Tetapi terlepas dari itu, permusyawaratan membutuhkan kebijaksanaan. Nah, perwakilan itu juga membutuhkan kebijaksanaan. Nah, tetapi sebelum saya masuk ke situ, kalau misalnya permusyawaratan ini tidak mengandaikan atau membutuhkan prinsip mayoritas, ya seperti tadi ini, lantas mengapa di sini justru mengandaikan prinsip mayoritas? Nah, tanda tanya. Kenapa? Ya, kan setiap tahun, setiap 5 tahun sekali kan kita melakukan pemilihan umum ya, baik itu untuk DPR, DPRD, hingga presiden ya. Kemarin ini kita sudah melakukan pemilihan di tingkat kabupaten ya, pemilihan umum itu kan juga penghitungan suara terbanyak atau apa yang disebut dengan mayoritas gitu ya. Kembali lagi kalau di musyawarah ini mayoritas itu tidak ditekankan sama sekali ya, karena di sini adanya mufakat bermusyawarah gitu ya untuk mencapai mufakat gitu ya. Aspek kekeluargaannya di sini ditekankan gitu ya. Lantas di dalam perwakilan rakyat untuk bisa memilih perwakilan rakyat, kenapa harus ada mayoritas gitu. Nah, kalau kita mau merujuk pada Bung Hatta pernah sempat mengatakan bahwa memang prinsip dari sila keempat itu atau demokrasi itu memang prinsip yang paling penting yang harus diprioritaskan itu adalah musyawarah gitu ya. Yang diprioritaskan adalah musyawarah. Tetapi dengan skala yang sangat besar, dengan jumlah penduduk yang juga sangat besar, itu justru menjadi kontraproduktif atau dengan kata lain, dengan melakukan musyawarah untuk memilih sebuah perwakilan atau seorang perwakilan, beberapa orang perwakilan, bahkan presiden juga ya, wakil presiden, itu justru akan pertama memang tidak efisien, tetapi itu nggak terlalu penting sih. Yang kedua, yang lebih penting sebenarnya, itu justru bisa menimbulkan satu kekacauan atau satu dampak yang sangat besar gitu ya, karena semakin banyak orang itu bermusyawarah, meskipun kebijaksanaan ini kita kedepankan ya, tetapi secara realistis pada saat itu Bung Hatta termasuk orang yang realistis, karena Bung Hatta juga menempuh pendidikan tidak hanya di Indonesia ya. Nah, secara realistis kalau semakin banyak orang itu bermusyawarah, ini semakin akan tidak efisien dan tidak efektif. Justru malah akan menimbulkan potensi-potensi yang besar untuk berseteru satu sama lain. Berseteru dengan calon pendukungnya masing-masing ya, calon pilihannya masing-masing begitu. Nah, sehingga yang lebih dimungkinkan kata Bung Hatta adalah dengan pemilihan umum. Jadi mengambil suara terbanyak. Jadi mengambil suara terbanyak itu sebenarnya langkah terakhir ya. Jadi kalau rekan-rekan yang berkecimpung di lembaga kemahasiswaan atau organisasi mahasiswa memilih sebuah keputusan itu kan pasti harus dilakukan cara musyawarah dulu ya. Ketika bertemu dengan jalan buntu, kemudian barulah diambil langkah terakhir yaitu voting atau mengambil suara begitu ya. Suara terbanyak tentu saja gitu ya. Nah, tetapi meskipun demikian
pengambilan suara terbanyak dalam hal ini mayoritas itu kita tidak bisa mengesampingkan atau mengedepankan faktor ini, hikmah atau kebijaksanaan. Nah, maksudnya bagaimana ini? Bukankah permusyawaratan itu yang harus ditekankan ketika sedang bermusyawarah itu harus ditekankan setiap golongan yang bermusyawarah itu harus bijaksana. Gitu. Bagaimana dengan perwakilan rakyat gitu. Nah, kalau kita lihat logika seperti ini ya, kalau kita lihat logika seperti ini, kualitas perwakilan rakyat kita, kualitas wakil rakyat kita itu ditentukan oleh bagaimana atau gini, kualitas wakil rakyat yang kita pilih itu ditentukan dari kualitas kebijaksanaan rakyat yang memilih. Jadi di sini jangan lupa ada aspek rakyat yang memilih ya. Jadi rakyat ini kalau misalnya kita masih memilih wakil rakyat kita ini secara tidak bijaksana, pengertian tidak bijaksana ini bisa macam-macam ya. Bisa karena melihat penampilannya saja, kelihatan dia soleh gitu ya, kelihatan dia baik gitu ya, meskipun kita nggak kenal gitu ya, itu akhirnya dipilih gitu ya. Itu sama sekali tidak bijaksana. Atau misalnya karena saya ngefans dengan artis gitu ya, sementara artis itu mencalonkan diri sebagai wakil rakyat gitu di DPR dan saya ngefans, hanya karena saya ngefans, saya memilih wakil rakyat itu. Itu juga sama sekali sangat tidak bijaksana begitu ya. Nah, jadi kualitas DPR kita dengan kata lain ya, kalau kita mau melihat kualitas DPR kita, ada begitu banyak isu-isu ya sampai hari ini pun begitu banyak pro dan kontra juga yang diambil oleh keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perwakilan rakyat ya. Itu kita harus introspeksi diri gitu bahwa ya ternyata kita juga yang milih gitu ya. Nah, itulah sebabnya pendidikan itu penting sekali. Pendidikan politik itu penting sekali. Pendidikan pendidikan bagaimana membuat masyarakat Indonesia ini bisa bijaksana itu penting sekali gitu. Memang tidak semua, memang sebagian orang mungkin tidak perlu pendidikan yang khusus untuk mencapai sebuah kebijaksanaan gitu ya. Tetapi itu bukan berarti pendidikan yang mengedepankan kurikulum kebijaksanaan ini tidak penting gitu ya. Sehingga kembali lagi ke ranah pendidikan gitu ya. Nah, itu saya pikir ya hubungannya antara kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sehingga perwakilan rakyat ini nanti dia harus melakukan pertanggungjawaban kembali pada rakyat gitu. Nah, inilah prinsip dari demokrasi, inilah yang dimaksud dengan sila keempat ya. Jadi secara sederhana ini logika berpikir kita bagaimana sih memahami sila keempat gitu ya. Oke. Baik, jadi para mahasiswa sekalian, setelah ini nanti akan ada penjelasan dari Pak Luki mengenai implementasi, mungkin sedikit ada penjelasan-penjelasan teoritisnya supaya bisa masuk ke dalam bagaimana kita mengimplementasikan sila keempat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian setelah Pak Luki nanti memaparkan itu, ada lagi penjelasan dengan Pak Uno menjelaskan tentang bagaimana kita melihat, mengevaluasi diri ya, kegagalan atau kekurangan, kelemahan dari wakil rakyat kita gitu ya. Cuman perlu saya ingatkan lagi bahwa kelemahan yang ada dalam perwakilan rakyat itu dengan sendirinya merupakan cerminan dari kelemahan yang ada di rakyat atau kita sendiri. Nah, kelemahan dari apa yang ada di rakyat di kita, diri kita,
itu juga sebenarnya cerminan dari bagaimana kualitas pendidikan kita gitu. Jadi rangkaiannya itu tidak sesederhana kita bisa menyoroti bahwa yang harus bertanggung jawab dan sebagainya harus dirubah itu hanya perwakilan rakyat saja atau DPR saja, tetapi seluruh elemen-elemen yang memiliki keterhubungannya dengan perwakilan rakyat gitu ya. Oke, saya pikir itu selamat menikmati. Silakan langsung saja saya berikan kepada Pak Lucky untuk dilanjutkan. Salam sehat para mahasiswa. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan membahas atau melanjutkan penjelasan tentang sila keempat ya, terkait dengan bagaimana pengamalan nilai-nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ini akan mudah setelah kalian mendengar penjelasan dari Pak Pur sebelumnya yang menjelaskan sebenarnya dasar atau alasan utama mengapa sila keempat ini kemudian menjadi bagian dari Pancasila yang kita gunakan sebagai dasar negara, gitu ya. Nah, bunyi dari sila keempat ini seperti kalian sudah dengarkan sepertinya di penjelasan sebelumnya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Sehingga untuk menjawab bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, rasanya penting sekali untuk memahami makna di balik kata-kata itu sendiri. Dan jawaban yang paling gamblang untuk menjawab ini adalah sebenarnya alasan utama yang sudah dijelaskan oleh Pak Pur tadi itu akan sangat memudahkan kita untuk mengerti bagaimana pengamalan sila keempat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan mengerti tujuan utamanya. Ya, untuk mengetahui tujuan utamanya itu, kita harus berangkat dari bagaimana kata-kata ini atau sila keempat ini dicetuskan gitu ya, dibahas, dipilih begitu ya, untuk mewakili perasaan atau pemikiran pemimpin bangsa Indonesia pada waktu itu. Ya, jadi pada waktu itu Soekarno ya mencetuskan sila keempat dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Intensi awalnya adalah untuk menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara milik semua orang. Negara milik semua suku, ras, agama, dan golongan. Bukan sekelompok atau segelintir orang saja. Penjelasan ini tentunya menjelaskan mengapa sila keempat diawali dengan kata kerakyatan. Ya. Beliau berpendapat bahwa sebuah negara itu dapat berjalan baik ketika rakyatnya itu diikutsertakan dalam memimpin atau mengelola, terlibat dalam pengelolaan negara itu sendiri. Ya. Jadi di sini ada dua hal yang ingin ditegaskan oleh Bung Karno. Yang pertama, Bung Karno menegaskan pentingnya unsur kerakyatan, ya, prinsip kerakyatan atau demokrasi dalam sebuah bangsa. Namun dalam pelaksanaannya harus mengutamakan permusyawaratan. Permusyawaratan atau lebih dikenal dengan deliberation. Deliberation itu sendiri merupakan sebuah diskusi panjang dan mendalam akan suatu hal untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan bersama. Jadi dasar untuk menyatukan semua perbedaan pendapat harus dilakukan melalui sebuah diskusi panjang. Ya, diskusi panjang yang tidak menomorsatukan pendapat segelintir orang saja, namun semua aspirasi ditampung untuk dicari mufakat. Begitu. Nah, untuk bisa memahami bagaimana pengamalannya tentunya akan lebih mudah ketika kita mengerti begitu ya akan nilai-nilai dari sila keempat. Secara mudah atau secara gamblang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini ada beberapa poin. Di sini saya buat ke dalam 10 poin. Yang pertama, setiap manusia Indonesia memiliki status, hak, dan kewajiban yang sama. Poin pertama sudah menjelaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kita tidak boleh
eh, tidak boleh mengedepankan salah satu suku atau ras tertentu atau golongan tertentu, karena semua warga negara Indonesia memiliki status, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Permusyawaratan perwakilan menjelaskan bahwa kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat yang terjadi. Bagaimana cara menghormati dan menghargai pendapat itu adalah dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Menghormati pendapatnya, menghargai pendapatnya, kemudian tetap bersatu untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Ya, seperti disadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, ya, akan sudah pasti terjadi perbedaan pendapat, ya, karena setiap orang akan lahir dengan pendapat dan gagasannya masing-masing, sehingga untuk membangun bangsa Indonesia perlu sebuah metode, perlu sebuah cara yang bisa menyatukan untuk kepentingan bersama, yaitu dengan melalui musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Garis bawahi pada bagian semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan diartikan bahwa diskusi yang dilakukan bukan untuk mencari siapa yang benar, bukan untuk menentukan pendapat mana yang lebih baik daripada pendapat yang lain. Akan tetapi, dengan semangat kekeluargaan, untuk merangkul semua pihak, baik dengan pendapat yang bagus, pendapat yang kurang bagus, pendapat yang mungkin kemudian akan menjadi keputusan akhirnya, dengan keputusan dengan pendapat-pendapat lainnya yang mau tidak mau akhirnya mungkin harus tidak dipilih dari hasil permusyawaratan itu, untuk disadari bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau membenarkan salah satu pihak saja. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang sudah dihasilkan. Apa yang sudah didiskusikan dan sudah diputuskan akan lebih baik ketika semua pihak menghormati dan menghargai keputusan itu. Karena keputusan itu dilakukan melalui sebuah permusyawaratan yang adil, permusyawaratan yang terbuka, ya, permusyawaratan yang mengedepankan penghargaan perbedaan pendapat dan toleransi. Sehingga harapan terakhirnya adalah keputusan yang sudah diambil boleh dihormati, dihargai untuk dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Jadi yang keenam ini adalah bentuk aktual, ya, dari menjunjung tinggi keputusan yang dihasilkan, yaitu melakukan, bukan kemudian setuju tetapi tidak mau terlibat. Ya. Tidak seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang lain adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tentu saja Pancasila itu adalah dasar untuk membangun bangsa. Jika kemudian sila keempat ini tidak dilakukan dengan baik, tidak diamalkan dengan baik, tentu saja persatuan bangsa akan menjadi taruhannya. Sehingga kepentingan bersama harusnya dikedepankan dalam permusyawaratan untuk mufakat. Dalam setiap permasalahan yang dihadapi, perbedaan yang terjadi tidak kemudian menjadi alasan untuk memecah belah bangsa yang sudah bersatu ini, tetapi kemudian berusaha mencari kepentingan besarnya dan melakukan itu dengan asas kekeluargaan tadi. Harapannya apa? Harapannya adalah kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap saling menghargai perbedaan yang ada. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ya, seperti yang tertuang pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan menjelaskan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Sehingga dalam melaksanakan diskusi, tentu saja bukan mengedepankan emosi, bukan mengedepankan suara yang lantang, melainkan alasan dan logika yang kritis, ya, yang kemudian bisa menghantarkan mengapa sebuah pendapat kemudian menjadi pilihan yang lebih baik untuk dilakukan ketimbang pilihan yang lain. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tentu saja sila keempat berdiri dengan sila-sila yang lain. Ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan yang diambil harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepada rekan-rekan yang lain, kepada seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia, dan terutama kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan. Kata terakhir dalam sila keempat menjelaskan tentang permusyawaratan perwakilan. Dalam pelaksanaannya, sila keempat ini kita akan memilih wakil-wakil kita yang kemudian akan menjadi kepanjangan tangan, ya, kepanjangan suara, kepanjangan lidah untuk kemudian menjalankan atau membawa aspirasi ini untuk kemudian dijalankan sebagai bagian dalam upaya menjalankan bangsa Indonesia ini. Kurang lebih seperti itu nilai-nilai yang ada pada sila keempat, dan pengamalannya seperti yang tertuang pada poin-poinnya. Segala sesuatu yang mendukung hal tersebut adalah bentuk pengamalannya. Sementara hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang terkandung pada nilai-nilai sila keempat ini adalah bentuk hal yang menentang pengamalan sila keempat. Ya, dalam konteks yang lebih real gitu ya, kita bisa melihat bagaimana sila keempat ini diamalkan begitu ya. Untuk misalkan kasus Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tahun 1999, 2002 gitu ya, para pembesar bangsa kita ketika hendak melakukan atau mengamandemen UUD 1945, di dalamnya terdapat 200 pokok ya. Dalam 200 pokok itu 199 pokok yang mau diamandemen itu dilakukan dengan semangat musyawarah untuk mufakat. Ya, hanya ada satu pokok yang kemudian diputuskan dengan voting. Ini adalah bentuk kenyataan bahwa sila keempat telah diamalkan ya. Diamalkan dalam membangun bangsa Indonesia. Kemudian keyword yang lain tentang pengamalan sila keempat adalah kata demokrasi itu sendiri. Ya, demokrasi adalah bagian dari bangsa Indonesia. Ya, kita menjalankan negara ini menggunakan demokrasi Pancasila. Ya, kata demokrasi itu memiliki arti pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, tentu saja demokrasi adalah bentuk perwujudan tertinggi dari sila keempat yang tertuang pada kata pertamanya kerakyatan. Ya, kerakyatan. Jadi di sini keyword yang sangat menjelaskan tentang sila keempat adalah demokrasi itu sendiri. Ya, bentuk pengamalan yang paling terlihat dari sila keempat adalah demokrasi itu sendiri. Kemudian pemilu ya. Sebagai bagian dari demokrasi, kita mengenal yang namanya pemilu atau sistem pemilihan umum, baik kepada kepala daerah maupun kepada presiden dan wakil presidennya. Pemilihan kepala daerah bahkan sudah ditetapkan, sudah diatur perundang-undangannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok pemerintahan daerah, dan juga ada pasal 22 ayat 1 tentang pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ini membuktikan bahwa sila keempat benar-benar menjadi dasar. Ya, dasar dalam negara kita yang berlandaskan hukum gitu ya. Itu tidak hanya menjadi sebuah nilai-nilai yang abstrak, melainkan juga dituangkan dalam sebuah nilai-nilai real gitu ya, dalam bentuk aturan yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyatanya. Keyword yang berikutnya adalah adanya DPR dan MPR ya. Kata terakhir dalam sila keempat menjelaskan tentang perwakilan. Di sini kita memiliki lembaga negara yang menjadi perwakilan dari rakyat. Mereka dipilih dengan harapan bisa menjadi wakil terhadap aspirasi rakyat yang begitu majemuk. Ya. Tidak mungkin rasanya sebuah negara tanpa sebuah perwakilan, tanpa sebuah badan yang mengakomodasi, yang kemudian mengorganisasi aspirasi-aspirasi masyarakat yang begitu beragam, itu tidak ada. Tentu saja negara akan menjadi chaos, ya, akan menjadi berantakan, sehingga butuh wakil-wakil yang mewakili sebagian besar aspirasi masyarakat untuk kemudian dibawa ke ranah pemerintah, ya, ke ranah struktur yang lebih serius untuk kemudian diputuskan dan diambil keputusan besar, ya, keputusan besar yang dianggap mewakili atau bisa berdampak baik bagi warga negara, khususnya bangsa Indonesia ini. Kemudian dalam hal kebijakan. Dalam hal kebijakan, pengamalan sila keempat terlihat dalam penentuan kebijakan ekonomi, ya. Kemudian penentuan
kebijakan sosial budaya, dalam kebijakan ekonomi, pemerintah membuka kesempatan yang besar ya kepada masyarakat melalui wakil-wakilnya untuk menentukan kebijakan ekonomi yang paling sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Begitu. Sementara untuk dalam masalah kebudayaan, negara juga melalui lembaganya memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, ya, memberikan perlindungan sehingga nilai-nilai kebudayaan itu boleh tetap tumbuh, berkembang, dan terpelihara nilai-nilainya. Dan yang terakhir adalah bagian yang terpenting dari sila keempat, yaitu toleransi. Kata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menjelaskan kita, mengharapkan kita sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, itu boleh mengerti bahwa kita tidak mungkin sama dalam sebuah aspirasi, dalam sebuah diskusi, dalam memandang sebuah masalah. Toleransi yang tertuang dalam sila keempat itu meminta kita untuk menghargai perbedaan yang ada, kemudian dengan semangat kekeluargaan, dengan hati yang besar, menerima keputusan yang mungkin bukan keputusan yang kita harapkan sebagai keputusan bersama untuk kepentingan yang lebih besar. Seperti itu. Demikian keyword-keyword yang menurut saya adalah bukti nyata dari pengamalan sila keempat. Kemudian ini ada gambaran singkat tentang demokrasi yang mungkin nantinya detailnya akan dijelaskan pada video ketiga. Sistem demokrasi kita meminta masyarakat untuk memilih calonnya. Calon-calon ini didatangkan dari fraksi, gitu ya, dari fraksi yang membawa calon-calonnya. Nah, dalam sistem demokrasi kita ada beberapa masalah. Ya. Benarkah demokrasi ini sudah berjalan seperti yang seharusnya? Gitu. Karena demokrasi adalah bentuk pengamalan sila keempat. Ya, perwujudan tertinggi dari sila keempat adalah demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya tentunya ada banyak masalah. Sehingga dalam beberapa jurnal penelitian yang saya temukan, memang ditemukan atau banyak pendapat yang bermunculan dikemukakan bahwa pelaksanaan pemilu itu sama sekali belum mencerminkan asas demokrasi seperti yang kita harapkan sebagai bentuk pengamalan sila keempat. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan baik. Misalkan pemilihan calon yang diusulkan dari fraksi itu tidak dilakukan secara demokratis, ya. Namun dipilih langsung oleh ketua umum fraksinya. Nah, tentu saja kita tahu bahwa fraksi-fraksi ini itu adalah lembaga yang penting atau instrumen yang penting dalam pelaksanaan demokrasi. Karena dia adalah lembaga yang mengakomodasi sebagian besar aspirasi masyarakat pada akhirnya. Lembaga-lembaga ini mengeluarkan calon-calon yang harapannya bisa dipilih untuk mewakili aspirasi rakyat, yang kemudian pada akhirnya memimpin dan menjalankan negara ini. Akan tetapi, pelaksanaan demokrasi yang seperti itu sepertinya tidak 100% demokratis. Ya. Seperti itu tadi, ada kemungkinan calon-calon yang terpilih karena tidak dipilih karena untuk kepentingan bersama karena tidak dilakukan secara demokrasi, kemudian memiliki rasa hutang budi, ya, sehingga dalam menjalankan aspirasinya ketika menjadi wakil rakyat, mereka tidak dapat, gitu ya, atau belum dapat melakukan tugasnya secara penuh karena latar belakang bagaimana atau asal muasal bagaimana mereka ditempatkan pada posisi itu ternyata tidak dilalui dengan cara yang demokrasi. Seperti itu. Namun hal ini akan menjadi pemikiran kita bersama, apakah ada solusi lain untuk mengatasi hal ini? Gitu. Semua akan terjawab mungkin pada video yang ketiga nanti. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa menikmati apa yang sudah saya sampaikan, dan jika memang ada pertanyaan bisa disampaikan melalui
kolom komentar. Saya Paulus Luki, salam Pancasila. Selamat siang, mahasiswa dari kelas Pancasila tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Ouni Sukaton. Saya akan meneruskan pemaparan dari Bapak Purnomo dan Bapak Luki. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah contoh pelanggaran sila keempat. Sebagaimana kita tahu, pokok bahasan kita hari ini adalah sila keempat. Yang mana sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sebelum kita membahas tentang sila keempat, yang contoh-contoh pelanggarannya, ini saya ada satu quotes dari The Washington Post ya. Democracy dies in darkness. Ini satu title yang sangat kontroversial waktu itu. Jadi dia keluarnya waktu zamannya Presiden Donald Trump naik di 2016. Kemudian di tahun 2017 The Washington Post bikin ini sebagai slogan barunya mereka. Nah, kenapa ini bisa ada, atau kenapa ini bisa jadi slogan barunya The Washington Post? Kompleks sekali sebenarnya masalahnya, cuman saya akan berusaha untuk semacam mempersingkat gitu aja supaya nggak terlalu banyak kita ngomong ini. Sebenarnya ini adalah cerminan dari delusi entitas media di negara-negara kapitalis liberal yang mana mereka berpikir bahwa media-media mereka itu bebas, tidak bias melaporkan fakta. Sebagai lawannya atau kontrasnya adalah entitas media di tempat-tempat lain. Kalau waktu secara historis sih, kebalikan terbesarnya adalah USSR atau Uni Soviet, yang diyakini sebagai rumah propaganda yang dikontraskan oleh orang United States atau orang Amerika dengan media-medianya mereka. Maksudnya gini, medianya mereka tuh maksudnya United States ya. Dia dianggapnya bebas dari noda propaganda lah intinya. Tentu saja ini tidak benar. Dan perbedaannya juga terletak pada kualitas produksi dan konsumsi. Produksi berita di United States itu lebih kompleks, tanpa satu partai negara yang mengatur segalanya. Karena di United States minimal kita tahu ada dua partai yang besar, Demokrat dan Republikan. Di United States, sifat propaganda yang diproduksi dan disematkan di media kapitalis liberal itu, dia lebih halus dan umumnya jauh lebih kuat, dan sebagian besar konsumen tidak menyadari bahwa mereka sedang menelan propaganda tersebut. Sesuatu yang umumnya tidak berlaku di negara-negara komunis lama, di mana setiap orang tahu bahwa apa yang mereka baca dan dengar adalah propaganda yang dirancang untuk mencerminkan pemerintahannya pada saat berita itu keluar. Kemudian di United States, entitas media seperti Washington Post yang kita lihat di slide ini, dia menghasilkan propaganda yang mencerminkan kepentingan elemen negara. Minimal dua partai yang ada tadi itu yang sudah saya sebut ya. Dan elit-elit kapitalis yang juga sangat beragam. Sebagian besar materi yang dibuat oleh entitas berita manapun, sebagian besar adalah faktual. Karena materi yang tidak benar dan tidak aktual akan segera diketahui dan tidak terlalu efektif untuk menyampaikan pesan propaganda tersebut. Sebaliknya, pesan dan suasana hati serta konstruksi ideologis yang disampaikan oleh makalah atau majalah seperti Washington Post tadi, itu dibungkus dengan informasi-informasi faktual, informasi yang telah disesuaikan dengan cara tertentu. Jadi kita bisa berasumsi bahwa berita itu tidak 100% benar, tapi memang difabrikasi atau dibuat sedemikian rupa supaya memenuhi agenda tertentu begitu ya. Dan itu sah-sah saja karena salah satu fungsi media itu juga
seperti itu, memproduksi propaganda. Sehingga beberapa hal itu pasti ditutup-tutupi atau diabaikan bersama-sama, sengaja atau tidak sengaja, karena orang-orang yang memproduksi materi tersebut tidak dapat membayangkan hal-hal yang sebaliknya. Sehingga secara menyeluruh, mereka menempati pandangan tertentu tentang dunia dan sistem kekuasaan tertentu. Kadang-kadang media massa itu juga berbohong, untuk memastikan dalam melayani tujuan politik, misalnya. Dulu zamannya George Bush senior ya, itu waktu menjelang perang Irak atau Operation Desert Storm, atau pemberitaan anti Rusia pada tahun-tahun tersebut. Tapi pada akhirnya kebohongan-kebohongan yang nggak penting itu ya, maksudnya yang gampang ketahuan itu sebagian besar secara faktual sih benar, cuman dimanipulasi begitu aja. Kemudian propaganda ini mereka berpikir juga ada propaganda yang baik nih, propaganda yang menaturalisasi sistem kekuasaan, atau berpikir dengan cara yang bahkan para pembaca dan terpelajar yang canggih tidak dapat menolaknya. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang berpendidikan tinggi sekalipun seringkali rentan terhadap gaya propaganda seperti ini. Nah, balik lagi ke Democracy Dies in Darkness. Di permukaan itu menyiratkan produk dari media seperti itu sangat diperlukan untuk menerangkan ya. Maksudnya media itu diperlukan untuk menerangkan informasi-informasi yang tertutup kegelapan. Kemudian hal-hal tersebut dibenarkan untuk mempertahankan demokrasi. Maksudnya supaya informasinya itu tidak berat sebelah. Jadi menurut Washington Post, kalau misalnya ada yang ditutup-tutupi oleh kegelapan, ya disitulah demokrasi akan mati. Bagaimana Anda menyikapinya sebenarnya? Secara resmi gitu ya, Washington Post tidak pernah memberitahukan kepada pembacanya bagaimana cara menyikapi slogan baru mereka. Mereka hanya bilang silakan dibaca. Memang itu kompleks. Apa yang Anda lakukan setelah membaca slogan kami dan bagaimana Anda bereaksi itu adalah hal yang 100% terserah Anda, ya. Jadi open to interpretation. Oke, itu tadi dari Washington Post. Kemudian kita masuk ke konteks Indonesia. Sebenarnya Pancasila keempat itu sudah diatur ada bukunya ya, Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan 10 butir pengalaman sila keempat. Yang pertama adalah sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Di poin nomor 2, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nomor 3, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Nomor 4, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nomor 5, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kok sama aja ini? Oh, mungkin tadi typo. Kemudian, maaf ya, yang nomor 6 itu itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sebenarnya semua ini ada di buku UUD 1945 dan perubahannya untuk struktur ketatanegaraan. Jadi kalian bisa sambil baca. Cuman gini, nilai-nilainya itu semuanya luhur, semuanya bagus menurut saya pribadi. Cuman dalam prakteknya memang banyak terjadi penyimpangan yang menurut saya penyimpangan itu di 5-6 tahun terakhir ini memang benar-benar sangat ketara gitu ya, maksudnya sangat terlihat karena informasi juga sudah lebih transparan daripada zaman sebelum era reformasi dulu. Dengan adanya teknologi-teknologi tentunya, internet, dengan kita punya mobile phone gitu kan, ponsel, laptop dan segala macam, semuanya jadi lebih
mempermudah manusia untuk mencari informasi. Cuman di sini ada beberapa poin sih sebenarnya yang mau saya highlight, terutama poin yang nomor 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Kemudian nomor 7 juga, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sepertinya nilai-nilai ini yang banyak sekali dilanggar oleh tidak lain dan tidak bukan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kita lihat ada banyak sekali sih, kalau saya bilang blunder ya, blundernya DPR. Semoga saja dengan membuat video ini saya tidak diciduk. Ini saya hanya membeberkan fakta yang saya ambil dari beberapa macam sumber gitu ya. Yang pertama adalah UU KPK. Ini produk DPR tahun 2019. Saya yakin teman-teman sekalian juga masih ingat waktu tahun 2019 itu rame-rame memang orang melakukan demonstrasi gitu ya, menyatakan ketidakpuasannya terhadap produk DPR ini, yang mana adalah Undang-Undang KPK direvisi begitu ya. Jadi bukan baru, tapi merevisi undang-undang yang lama. Tapi dampaknya itu luar biasa. Pada saat itu orang-orang bilangnya KPK berusaha untuk dilemahkan. Supaya apa? Supaya korupsi lebih aman gitu lah ya. Maksudnya tidak bisa ketangkap. Yang mana di tahun 2020 ini menjelang akhir tahun kita lihat ada beberapa menteri yang tertangkap OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK. Nah, terlepas dari betul tidaknya KPK itu dilemahkan atau apa namanya polemik-polemik yang mengikuti kontroversi UU KPK ini, kita lihat aja dulu proses proses maksudnya gini, proses untuk jadi jadi disahkan gitu ya. Proses mensahkan UU ini loh. Kenapa jadi ribet? Intinya gitu. Kenapa masyarakat nggak suka? Kalau kita lihat ada beberapa perubahan sih. Di sini dilihat dari kumparan. Saya ambil dari kumparan, nanti ada lagi yang dari Kompas. Ini ada salah satunya adalah Dewan Pengawas. Jadi ini nggak semuanya ya. Ada sekitar 26 poin yang masyarakat tidak suka, tapi ini diambil beberapa yang sangat penting. Ada Dewan Pengawas, kemudian kewenangan SP3 itu juga dibatasi. Izin penyadapan itu luar biasa dibatasi. Pimpinan juga berubah. Dia tidak jadi penanggung jawab tertinggi lagi. Kemudian KPK jadi rumpun eksekutif. Dan yang paling parah itu sebenarnya pegawai KPK itu jadi ASN. Nah, implikasi-implikasinya bisa kalian lihat sendiri dengan adanya perubahan-perubahan tersebut. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini, kenapa sih DPR sebelum mensahkan ini, kenapa dia tidak minta dulu persetujuan dari masyarakat? Kenapa harus langsung gitu? Hal-hal seperti ini yang sampai sekarang saya nggak habis pikir gitu ya. Kalau misalnya memang DPR sebagai perwakilan masyarakat yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk melaksanakan tugasnya, dalam salah satu tugasnya adalah menghasilkan undang-undang ya. Kenapa mereka tidak konsultasi lagi ke masyarakat gitu? Jadi dengan adanya undang-undang yang disahkan, bahkan sebelum disahkan ini masih RUU aja udah jadi ribet waktu itu kan. Sekarang udah sah, jadi sudah disahkan, maksudnya sudah berjalan gitu ya. Kenapa tidak? Kalau misalnya maksudnya gini, kalau misalnya banyak masyarakat, bukan hanya masyarakat, tokoh cendekiawan, akademisi, mereka juga banyak yang memprotes hal tersebut. Tapi kenapa tidak didengarkan? Seperti itu. Jadi powernya DPR ini kok besar sekali gitu dalam membuat hal-hal atau dalam ini produk undang-undang yang memang
akan sangat mempengaruhi kehidupan orang banyak. Ya, kalau kita ngomongin korupsi, kita semua pasti setuju kalau korupsi itu tidak baik dan merugikan bangsa. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini, apakah kita jadi mempertanyakan gitu komitmennya DPR untuk menjaga keamanan Indonesia dari para koruptor. Di sini poin-poin yang berpotensi saya ambil 3 aja sih yang menurut saya sangat menjatuhkan KPK gitu ya. Terlepas kita punya 2 menteri yang sekarang udah ditangkap. Ini saya ambil dari Kompas. Pegawainya itu rentan dikontrol karena memang statusnya ASN. Terus gimana? Kalau dia ASN berarti tidak independen lagi seperti KPK zaman dulu. Kemudian kewenangan Dewan Pengawas itu masuk pada teknis penanganan perkara. Masalahnya gini, kalau misalnya ada Dewan Pengawas, yang mau ngawasin Dewan Pengawas itu siapa? Ya, jadi KPK dulu kan independen, nggak ada Dewan Pengawasnya. Sekarang KPK mau ngapa-ngapain harus minta persetujuan Dewan Pengawas. Nah, kalau Dewan Pengawasnya kompeten, ya bagus. Kalau Dewan Pengawasnya nggak kompeten, siapa yang akan mengawasi Dewan Pengawas? Dewan Pengawas bertanggung jawab ke siapa? Ya sebenarnya pertanggungjawaban semuanya itu nanti ujung-ujungnya ke rakyat. Cuman rakyat apakah memiliki power atau kekuatan atau kekuasaan untuk mengganti Dewan Pengawas? Ya, jadi kan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sampai sekarang belum bisa dijawab dengan memuaskan gitu oleh anggota Dewan terhormat yang membuat undang-undang tersebut. Kemudian OTT akan menjadi lebih sulit dilakukan karena birokrasinya ribet, pengajuan penyadapan, aturan lain yang ada di UU KPK. Jadi terlalu banyak birokrasi. Kalau dulu kan enggak, langsung aja. Mau nyadap aja. Mau OTT aja. Oke, tapi terlepas dari ini semua, kita sekarang punya 2 menteri yang sudah ditangkap oleh KPK. Yang pertama adalah Menteri Kelautan, Bapak Edi. Kemudian yang baru-baru ini adalah Menteri Sosial. Ya. Saya nggak tahu apakah benar KPK jadi dilemahkan. Cuman saya yakin 2 menteri tersebut bukan 2 kasus, hanya 2 kasus yang tentang korupsi yang ketahuan gitu. Saya yakin banyak sekali korupsi yang terjadi di tempat lain yang belum bisa ditangkap oleh KPK karena KPK memiliki batasan-batasan yang ada di UU KPK sekarang. Oke, sekali lagi itu pendapat saya ya. Itu bukan fakta, itu pendapat saya. Jadi saya akan bertanggung jawab dengan pendapat saya. Kalian bisa setuju, bisa enggak. Nah kalau setuju silakan tulis di kolom komentar, nggak setuju ya juga silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian yang kedua, ini yang paling recent, yang paling terbaru, itu adalah kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja. Ini produk DPR tahun 2020. Dan demonya juga sudah banyak, masif, hampir merata di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Ini lebih, undang-undang ini lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak kalau dibandingkan sama KPK. Undang-undang KPK itu juga penting, tapi Undang-Undang Cipta Kerja ini yang benar-benar istilahnya langsung ada di depan pintu rumah kita ya. Pasalnya banyak yang kontroversial, buzzer-buzzer yang melindungi pemerintah atau bilang bahwa ini bagus untuk masyarakat juga banyak. Yang bilang ini nggak bagus juga banyak. Jadi memang benar-benar pro dan kontra. Tapi di sini kita mau highlight beberapa, bukan kita ya, saya mau highlight beberapa poin yang ada di suara.com. Yang benar-benar kalau misalnya Anda jadi pekerja atau Anda lihat orang tua Anda yang bekerja pada sebuah institusi, ini akan langsung kena gitu ya. Jadi sesuatu yang nyata. Pasal tentang penghapusan upah. Upah minimum memang nanti akan diatur lagi, tapi sampai sekarang belum jelas. Jadi upah minimum akan mengikuti pemerintah daerah. Nah, di pemerintah daerah, itu peraturannya juga masih belum jelas. Jadi ini serba kabur semuanya. Maksudnya kabur itu nggak jelas gitu. Kemudian yang kedua, jam lembur bisa tanpa berbayar malah. Di sini ada kerja lembur dalam 1 hari maksimal 3 jam.
dan 14 jam dalam 1 minggu diubah menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Terlepas dari jam lembur yang mungkin memang masih banyak pelanggaran ya, jam lembur yang nggak dibayar, yang dibilang tanggung jawab moral kepada perusahaan dan segala macamnya itu, ini akan lebih parah lagi. Jadi kalau terikat lembur, ya dari segi buruh mereka akan terbebani di jam kerjanya juga ya. Kemudian kontrak seumur hidup boleh aja gitu. Jadi kalau kalian tidak bisa berharap akan menjadi pekerja tetap setelah kontrak kalian habis. Kalau dulu kan masih ada peraturannya. Jadi setelah bekerja selama 3 tahun kalau nggak salah ya, itu nanti harus diangkat menjadi pekerja tetap. Tapi kalau yang sekarang UU Cipta Kerja dalam pasal 61A itu disebutkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberi kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerja berakhir itu sudah tidak ada. Maksudnya kalian bisa jadi orang yang dikontrak, pekerja kontrak seumur hidup. Kemudian pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu itu juga bermasalah. Kemudian pasal tentang pemotongan waktu istirahat, dan juga ada pemotongan cuti hamil untuk pekerja perempuan. Ya itu juga ada yang dihapuskan. Kemudian mempermudah perekrutan tenaga kerja asing juga ada di UU Cipta Kerja. Dan ini sangat kontroversial, banyak sekali yang nggak suka. Pertanyaannya masih tetap kenapa DPR mensahkan ini? Kenapa DPR tidak transparan dalam proses pembuatan UU ini? Kenapa masyarakat banyak tidak dilibatkannya gitu? Walaupun kalau kita tadi mengacu ke 10 butir pengamalan sila keempat, semua masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal-hal ini. Jadi saya rasa masyarakat tidak terkecuali, entah pekerjaannya apapun itu, ya mereka punya hak untuk bersuara dalam penentuan undang-undang. Karena memang mereka yang pasti kena gitu kan ya, bukan orang-orang di DPR. Oke. Ini satu penemuan juga yang menarik. Menurut Formapi, kinerja DPR tahun 2014 sampai 2019 itu terburuk sejak era reformasi. Sebenarnya ada beberapa catatan sih, kenapa dibilang terburuk. Yang pertama memang kuantitas dari undang-undang yang disahkan itu kecil sekali. Jadi ada RUU yang banyak, rancangan undang-undang banyak sekali, tapi yang disahkan cuma sedikit. Jadi di bawah standar yang harusnya memang disahkan oleh DPR. Waktu itu Bapak Fahri Hamzah pernah bilang bahwa DPR sekarang, maksudnya waktu zamannya dia ya, 2014-2019 itu, mereka berkilah. Maksudnya gini, menurut mereka kinerjanya itu tidak adil apabila hanya dinilai dari kuantitas undang-undang yang disahkan oleh DPR. Tapi kalau kita lihat lagi, banyak sebenarnya RUU atau rancangan undang-undang yang menurut saya pribadi ya, dan sebenarnya banyak orang juga yang berpendapat demikian, penting sebenarnya, cuman sampai sekarang nggak disahkan. Salah satunya adalah rancangan undang-undang perlindungan terhadap kekerasan seksual, ya, atau RUU PKS. Kemudian RUU rancangan undang-undang untuk penggunaan bahasa menurut saya itu juga bagus. Dan sampai sekarang emang belum disahkan sih. Maksudnya ada banyak sekali rancangan undang-undang yang masuk daftar waiting list-nya DPR, tapi sama DPR sampai sekarang masih belum disahkan. Ada beberapa yang mungkin menurut masyarakat tidak terlalu penting, tapi malah dikejar ya, kayak RUU Miras. Mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi di RUU Miras itu intinya kalau Anda mengkonsumsi minuman beralkohol di Indonesia, Anda bisa dijatuhi hukuman pidana. Yang mana menurut saya itu bukan sesuatu yang
urgent gitu ya, maksudnya mendesak sekali enggak. Cuman kenapa harus didulukan? Tapi hal-hal seperti ini kebanyakan orang awam justru malah tidak tahu karena transparansi, kemudian akuntabilitas dari hal-hal tersebut, maksudnya dari kinerja DPR itu juga sulit sekali diakses. Kalaupun kita masuk ke websitenya DPR, itu informasi yang ada sangat terbatas dan terbatas dalam hal hampir tidak penting malah yang diupload di websitenya DPR itu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah mengunjungi websitenya DPR. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kita merujuk lagi ke slide saya yang 10 butir ini, mari kita lihat satu-satu ya. Mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Oke. Yang mana di situ menurut saya sudah tidak terpenuhi karena banyak undang-undang dari DPR itu yang kontroversial. Dan kalau misalnya kontroversial, semua orang nggak bisa menerima itu dengan baik. Kenapa disahkan dengan label mufakat gitu ya? Kalau misalnya yang mufakat cuma DPR aja, ya berarti rakyat nggak dianggap dong. Kalau rakyat nggak dianggap, berarti warga negara dan warga masyarakat yang harusnya mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama itu sudah tercoret. Kemudian nomor 2, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini udah dilanggar sekali ini ya oleh DPR. Kehendak DPR mesahkan UU Cipta Kerja, tapi kehendak masyarakat pada umumnya menolak UU Cipta Kerja. Dan sebagainya. Kemudian nomor 7 ya, kepentingan pribadi dan golongan. Saya nggak berani ngomong ini ya daripada nanti saya kecibuk. Tapi yang jelas kita bisa lihat sih sebenarnya dan sangat gamblang gitu ya di media, kepentingan pribadi dan kepentingan golongan itu kenapa dikedepankan daripada kepentingan rakyat. Contohnya hari ini aja, hari ini berapa nih? 9. Ini hari pilkada. Di tengah pandemi ya, udah cukup. Pilkada di tengah pandemi itu menurut saya sesuatu hal yang sangat absurd. Kalau tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan, itu namanya apa berarti? Kan gitu ya. Walaupun memang bukan ranahnya DPR lagi sih, cuman tetap aja gitu. Kenapa harus ada pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang angka konfirmasi positifnya sampai sekarang itu bukannya malah turun, tapi malah semakin naik. Kemarin sempat 8.000. Dan sekarang kita mengadakan pilkada ya. Genius. Kemudian nomor 9. Waduh, ini kalau udah ngomongin moral, luar biasa ya. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gimana cara mempertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ya? Memang ada laporannya, apakah dibaca sama Tuhan Yang Maha Esa? Nah, ini hal-hal yang kayak gini, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, bla bla bla, nilai kebenaran. Menurut saya sesuatu yang memang harusnya dipertanggungjawabkan kepada rakyat banyak dulu gitu. Karena yang bisa lihat itu sebenarnya adalah ya rakyat yang banyak. Jadi transparansi, akuntabilitas, sebenarnya cuma 2 itu aja yang rakyat mau tuh ya. Kemudian nomor 10, memberikan kepercayaan pada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, ini juga satu hal yang sampai sekarang saya bingung. Gimana caranya mempercayai wakil-wakil rakyat yang pada kenyataannya banyak tidak bisa dipercaya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya dari produk-produk yang mereka keluarkan. Seperti UU Cipta Kerja, UU KPK. Kemarin ada UU Minerba juga, aduh, kacau ya. Jadi, saya bukan orang hukum memang. Saya tidak paham proses pembuatan undang-undang. Tapi yang saya paham adalah reaksi dari masyarakat luas. Masa iya kalau misalnya 10 atau 20 orang bilang ini jelek, ya mungkin saya bisa mengabaikan hal tersebut ya. Tapi kalau banyak
akademisi yang bilang itu jelek, banyak aktivis-aktivis yang bilang itu jelek, bahkan orang-orang yang biasanya nggak peduli sama politik pada umumnya, seperti wibu-wibu, wibu, kemudian ava-ava Korea yang ada di internet, kalau mereka sampai ngomongin UU Cipta Kerja, itu berarti satu hal yang memang menurut saya sangat penting untuk dibicarakan. Jadi tidak hanya menyangkut kepentingan golongan, itu menyangkut kepentingan orang banyak, masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi itu aja sih sebenarnya kesimpulan saya. Ada di slide terakhir. Rakyat itu maunya sederhana, transparansi, dan akuntabilitas, supaya kata mufakat itu akhirnya bisa teraktualisasi. Dari saya segitu aja. Terima kasih. Semoga teman-teman sekalian wawasannya bisa lebih bertambah dan semoga berguna apa yang saya sampaikan hari ini untuk kita semua. Salam Pancasila.